Anda masih kembali lagi bersama kami, saudara. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi selanjutnya. Ini berkaitan dengan puluhan ribu batang rokok ilegal yang disita tim gabungan Satpol PP Kabupaten Sumeneb. Penyitaan ini dilakukan untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sumeneb. Iya, udah tenang. Alamatnya ke dusun. Tim gabungan mendatangi sejumlah warung dan toko untuk mengecek peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai resmi. Sebelum melakukan penyitaan rokok yang tidak memiliki pita cukai tersebut, tim gabungan terlebih dahulu melakukan pengumpulan informasi penyebaran rokok ilegal. Selain mendatangi warung dan toko, petugas juga menyisir tempat jasa pengiriman seperti di pelabuhan hingga terminal untuk mencari keberadaan rokok ilegal. Hasilnya, ditemukan ribuan batang rokok ilegal yang kemudian disita langsung oleh Bea Cukai Pamekasan. Setidaknya sebanyak 50.000 batang rokok ilegal telah disita tim gabungan sejak 12 hingga 15 September 2022. Pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan dengan menyisir sejumlah toko yang jauh dari jangkauan petugas. Rokok-rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Sumeneb memang tidak bisa kami lakukan dari semua yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kami hanya ambil sampel di masing-masing kecamatan rata-rata 10 toko atau warung, dan dari beberapa warung dan toko yang sudah kami lakukan, tidak semua warung memang menjual rokok ilegal itu. Lalu sejauh mana upaya pemerintah Kabupaten Sumeneb memberantas peredaran rokok ilegal ini? Sudah bergabung bersama Indonesia Update kali ini Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Pak Fauzi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak sudah Tifan. bergabung bersama kami. Iya, berbicara soal temuan tadi Pak, nah selama ini seperti apa sebetulnya peredaran rokok ilegal di Sumeneb, dan dari hasil pengecekan di lapangan sudah berapa banyak yang berhasil disita? Bisa lebih dari 50.000 kah? Ya, jadi gini Pak, kalau berbicara peredaran rokok ilegal di Sumeneb, bisa dikatakan cukup marak ya. Bahkan ada beberapa merek rokok ya yang kami sita. Jadi hasil operasi kami bersama Bea Cukai yang di bulan September itu kurang lebih ada 47 merek dari hasil operasi bersama Bea Cukai yang kita temukan kurang lebih 50.680 batang. Dari temuan itu di satu titik terkonsentrasikah atau menyebar di seluruh kawasan Pak? Pak Fauzi? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Bupati Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb, untuk meninjau sejauh mana kemudian upaya pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk memberantas peredaran rokok ilegal ini. Kita sudah tersambung kembali tampaknya dengan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Pak Fauzi, masih mendengar suara saya Pak? Ya, masih mendengar Pak, masih mendengar. Oke, mungkin bisa diceritakan juga Pak, untuk temuannya ini terkonsentrasi di satu tempat kah atau tersebar di tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang rawan begitu? Tidak Pak, ini di beberapa titik tempat Pak, di beberapa toko. Ini baru operasi di daratan, karena Sumeneb ini ada daratan dan ada kepulauan, Pak. Mhm. Jadi tidak semuanya kita datangin. Walaupun operasi itu kita lakukan kurang lebih 6 hari Pak di bulan September. Dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Oke, nah tindak lanjutnya sekarang, apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau mungkin juga produsen rokok ilegal atas temuan ini? Nah, kalau kita bicara sanksi, ini memang sebenarnya secara regulasi dan aturan menjadi kewenangan Bea Cukai. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, maka sanksi itu bisa pidana Pak. Jadi pidana kurang lebih 5 tahun untuk pidana paling berat. Paling ringan itu pidananya bisa 1 tahun atau denda 2 kali nilai cukai atau 10 kali nilai cukai. Nah, itu memang menjadi kewenangan dari Bea Cukai untuk sanksi. Oke, ini berarti ada kerjasama dengan otoritas lain ya untuk bisa menegakkan aturan ini, begitu ya Pak ya? Pasti Pak, secara otomatis karena kita koordinasi dengan Bea Cukai yang ada di Pamekasan. Mhm. Nah, sekarang untuk tindak pencegahannya sendiri, bagaimana kemudian upaya Pemkab dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumeneb sendiri Pak? Ya, jadi memang pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah sosialisasi melalui media elektronik, Pak, sama media cetak. Lalu kita pasang banner di mana-mana.
termasuk juga kita pasang stiker di mana-mana. Bahkan ada sosialisasi tatap muka, misalnya talk show misalnya, itu kita sudah lakukan. Lalu juga ada sosialisasi melalui budaya. Kenapa harus melalui budaya? Misalnya contohnya topeng. Nah, agar menarik masyarakat untuk nonton dulu. Di dalamnya kita isi dengan sosialisasi-sosialisasi. Lalu berikutnya misalnya pengumpulan informasi ya berkaitan dengan apa namanya hal-hal yang bisa berhubungan dengan operasi bersama dengan Bea Cukai Pamekasan. Lalu terakhir pemerintah daerah mencoba menginisiasi melaksanakan pembangunan KIHT, Pak. Jadi kawasan industri hasil tembakau. Yang tujuannya adalah kita coba memberikan solusi merangkul seluruh pabrikan-pabrikan rokok ilegal untuk bersama-sama menempati KIHT yang akan kita bangun ini. Saat ini dalam proses pembangunan. Nanti setelah selesai pembangunannya, maka kita akan berikan kesempatan mereka untuk berkumpul di sana. Dan itu nanti ada subsidi dari Bea Cukai terkait dengan cukainya. Agar mengurangi peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Sumeneb dan khususnya juga di Pulau Madura. Adanya bentuk tindakan semacam ini berarti apakah ada dampak yang cukup signifikankah Pak di masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal ini? Ya, kalau terkait dengan adanya rokok ilegal, pasti yang pertama itu akan merugikan negara ya. Jadi akan merugikan keuangan negara. Lalu berikutnya juga akan berpengaruh kepada alokasi dana bagi cukai hasil tembakau. DBCHT kita akan menurun pasti dengan adanya rokok ilegal ini. Terus juga akan berpengaruh kepada merugikan industri rokok yang resmi. Nah, ini pasti akan berpengaruh kepada industri rokok yang resmi. Lalu juga akan membuat terganggu terkait dengan pasar hasil tembakau. Lalu yang berikutnya tentu akan merugikan kesehatan masyarakat karena nikotin dan tarnya itu kan tidak diinformasikan dengan rokok ilegal itu. Itu juga yang akhirnya pemerintah bersama otoritas terkait mengambil tindakan seperti ini. Nah, selama ini Pak sebetulnya boleh kasih gambaran kepada kami seberapa besar sebetulnya produksi tembakau untuk kawasan Sumeneb ini sendiri? Ya, kalau terkait dengan produksi tembakau bisa dikatakan cukup besar, Pak. Cuma di tahun ini memang produksi tembakau agak menurun karena persoalan cuaca yang tidak menentu terkait dengan cuaca ekstrem yang saat ini, kadang hujan, kadang panas, Pak. Jadi itu tantangannya tersendiri juga begitu kan ya Pak ya? Iya, itu tantangannya. Oke, lalu kemudian kita juga bicara soal upaya nih. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan Pemkab Sumeneb sendiri untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di tengah upaya dari pemerintah juga untuk bisa memberantas tindakan-tindakan peredaran rokok ilegal ini? Ya, kalau terkait dengan kesejahteraan petani tembakau, memang pemerintah Kabupaten Sumeneb di tahun ini ya, kakao, yang tujuannya memang mengantisipasi juga sebenarnya untuk para petani tembakau pada saat misalnya harga tidak berpihak kepada para petani, sehingga nanti akan berdampak kepada kerugian. Maka kita cover di awal untuk agar petani lebih aman dengan bantuan pupuk gratis. Baik, itu jadi perhatian dari kita semua. Terima kasih banyak Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update kali ini. Sehat selalu untuk Anda Pak, selamat sore.